Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam presentasi kami. Kami dari kelompok 1 akan mempersembahkan materi berjudul Konsep Dasar dan Metodologi Sejarah Pendidikan Islam atau yang dikenal dengan singkatan SPI. Anggota kelompok kami terdiri dari Muhammad Ulil Azmi, Wahdatul Ummah, dan Widya Agustina. Mari kita mulai dengan memahami konsep dasar sejarah pendidikan Islam. Sejarah pendidikan Islam merupakan studi perkembangan yang mempelajari evolusi pendidikan Islam dari masa ke masa, dimulai dari era Nabi Muhammad SAW hingga zaman modern, menyoroti perubahan dan kontinuitasnya. Pendidikan Islam berakar pada sumber utama, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi, yang menjadi pedoman utama dalam membentuk karakter dan pengembangan ilmu pengetahuan. Tujuan utama pendidikan Islam adalah membentuk individu Muslim yang beriman teguh, berilmu luas, dan memiliki akhlak mulia yang terpuji. Selanjutnya, kita akan membahas ruang lingkup dan objek kajian sejarah pendidikan Islam. Ruang lingkup pertama adalah sistem pendidikan, yang meliputi perkembangan sistem pendidikan formal dan informal, termasuk pesantren, madrasah, dan institusi pendidikan Islam klasik yang menjadi pilar peradaban. Kedua, dinamika sosial intelektual, yakni menganalisis dinamika sosial, intelektual, dan kelembagaan pendidikan Islam yang terjadi sepanjang sejarah, mencerminkan interaksi antara masyarakat dan ilmu pengetahuan. Ketiga, pengaruh tokoh dan peristiwa, yaitu menelaah pengaruh tokoh-tokoh besar, kebijakan penting, dan peristiwa historis yang membentuk lanskap pendidikan Islam. Berikutnya, mari kita pelajari metodologi penelitian sejarah pendidikan Islam. Metodologi ini terdiri dari 4 tahapan utama. Tahap pertama adalah pengumpulan, yaitu mengumpulkan data dan sumber-sumber historis yang relevan. Tahap kedua adalah verifikasi, yakni memastikan keabsahan dan kredibilitas sumber yang telah dikumpulkan. Tahap ketiga adalah analisis, yaitu melakukan kajian mendalam terhadap data dan fakta historis yang telah terverifikasi. Dan tahap keempat adalah rekonstruksi, yaitu merangkai kembali peristiwa dan fakta menjadi narasi sejarah yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekarang kita akan membahas metode pembelajaran klasik dalam pendidikan Islam. Pada masa Nabi dan dinasti Abbasiyah, metode pengajaran meliputi ceramah, al-asma, dikte, hafalan, dan diskusi yang intensif. Madrasah berfungsi sebagai lembaga pendidikan formal pertama, mengajarkan ilmu agama serta ilmu duniawi seperti matematika dan filsafat. Pendidikan klasik menekankan pentingnya kesadaran sosial dan tanggung jawab individu sebagai hamba Allah dan anggota masyarakat yang bermanfaat. Selanjutnya, mari kita telusuri perkembangan sejarah pendidikan Islam dari masa klasik hingga modern. Pada masa klasik, abad ke-7 hingga ke-12 Masehi, pendidikan berpusat di masjid dan madrasah, dengan fokus utama pada studi Al-Quran dan hadis yang menjadi fondasi ilmu pengetahuan Islam. Masa pertengahan, abad ke-8 hingga ke-15 Masehi, meskipun terjadi stagnasi akibat konflik, terdapat upaya pembaharuan, seperti integrasi ilmu umum di madrasah Ottoman yang memperkaya kurikulum. Masa modern, dari abad ke-19 hingga sekarang, ditandai dengan transformasi besar, penggabungan kurikulum agama dan umum, serta pemanfaatan teknologi canggih dalam pembelajaran. Penting pula untuk kita pahami relevansi metodologi klasik di era modern. Tantangan globalisasi dan digitalisasi menuntut pendidikan Islam untuk mengadaptasi metode pembelajaran tradisional dengan integrasi teknologi informasi, menciptakan pendekatan yang inovatif dan relevan. Pemanfaatan media digital dapat meningkatkan efektivitas dan aksesibilitas pendidikan Islam sambil tetap menjaga nilai-nilai dasar Islam dan mengembangkan inovasi pembelajaran yang relevan dengan zaman. Kini kita sampai pada pembahasan kegunaan dan fungsi studi sejarah pendidikan Islam. Fungsi pertama adalah kesadaran historis yang menumbuhkan identitas keilmuan Islam yang dinamis dan progresif. Fungsi kedua adalah dasar kebijakan, menjadi pijakan dalam pengambilan kebijakan pendidikan Islam yang berorientasi masa depan. Fungsi ketiga adalah wawasan moral dan intelektual yang memberikan pemahaman mendalam untuk menghadapi tantangan pendidikan kontemporer. Sebagai penutup, marilah kita renungkan bersama kesimpulan dari presentasi ini.
menjaga warisan, menghadapi tantangan. Sejarah pendidikan Islam adalah kunci untuk memahami perjalanan dan transformasi pendidikan umat Muslim dari masa lalu hingga kini. Metodologi penelitian sejarah yang tepat membantu merekonstruksi fakta dan memberikan inspirasi untuk pembaharuan yang berkelanjutan. Pendidikan Islam harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, namun tanpa mengabaikan nilai-nilai fundamental yang menjadi landasannya. Demikianlah presentasi dari kelompok 1. Semoga ilmu yang telah kita pelajari bersama memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.